Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bentar lagi udah mau lebaran nih. Dan pastinya dari kalian udah dapat THR duluan nih. Bener nggak tuh? Dan saya doakan bagi yang menjalankan puasa tetap diberikan kesehatan. Jangan merokok ya, kecuali udah buka puasa. Oke, sebelum lanjut berbuka, stop dulu nih bukanya. Berhenti sejenak, pencet dulu tombol subscribe. Kalau belum ya, berikut juga tombol lonceng. Kalau udah, jangan dipencet-pencet lagi, bukan bel pintu. Oh ya, sekalian kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. Di video short sebelumnya udah saya bahas sekilas rekomendasi VGA harga 1,5 hingga 1,7 juta rupiah yang layak beli. Dan kali ini saya bakal share VGA terbaik di rentang harga 2 jutaan untuk bekasnya. Dan saya udah scroll-scroll buat lihat di marketplace nih. VGA yang ada di video ini rasanya stoknya cukup banyak ya. So nggak usah khawatir kehabisan stok. Dan sebelum check out alias kalian beli, kalian lihat-lihat dulu testimoni penjualnya. Jangan ngambil yang bagusnya doang, tapi lihat komentar terburuknya. Kalau banyak jeleknya, baiknya di skip aja deh. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Nvidia RTX 2060 Super 8GB DDR6 256 bit. Harga bekasnya cukup variatif nih, di kisaran 2,3 jutaan hingga 2,5 jutaan. VGA kelas high-end pada masanya ini rilis pertengahan tahun 2019 yang lalu, yang berarti ada kemungkinan bekas nambang ya, tapi nggak semuanya juga sih. Karena ada juga Nvidia RTX 2060 Super dijual kondisi baru di tahun 2023. So nggak semua versi ini bekas nambang. Secara kemampuan keseluruhan ternyata Nvidia RTX 2060 Super ini masih sedikit lebih unggul dibanding AMD Radeon RX 6600. Tapi ya bisa dibilang 11-12 sih kemampuannya. Dan harga bekas untuk AMD Radeon RX 6600 ini bahkan lebih murah dibanding RTX 2060 Super. So alternatif dari VGA ini ya bisa ngambil RX 6600. Oke, balik lagi ke RTX 2060 Super nih. Kemampuan gamingnya mendekati RTX 2070 biasa nih. Dan sayangnya masih kalah sama VGA yang jauh lebih murah, yaitu AMD Radeon RX 5700 XT. Kalau nggak salah di bawah 2 juta ya untuk bekasnya. Sayang banget ya. Cuma bagi yang suka editing foto sama video sama live streaming, pastinya Nvidia lebih unggul. Oh ya, saya sendiri masih nyobain VGA 1 ini buat main di resolusi 2K dan masih cukup oke. Walaupun settingannya nggak bisa dipaksa ultra di semua game, ya harus menyesuaikan, sadar diri dong. Sedangkan untuk resolusi 1080p masih cukup kenceng nih VGA. VGA ini sendiri berjalan di PCIe 30X16, so yang motherboardnya masih mentok di Gen 30 aman banget pakai VGA 1 ini. Untuk kebutuhan daya sendiri, VGA ini butuh power supply minimal 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP-nya di 175 watt. AMD Radeon RX 6600 XT 8GB DDR6 128 bit. Harga bekasnya juga variatif nih, dari kisaran 2,4 juta rupiah bahkan lebih, tergantung kondisi. Pasti nggak mungkin di bawah 1 juta, kecuali rusak ya. VGA kelas performance ini nongol pada pertengahan tahun 2021 yang lalu. So lebih muda usianya kalau dibandingkan RTX 2060 Super. Saya suka bini muda. Maksudnya lebih seger ya dibanding VGA yang udah lama. Kalau di AMD sendiri, versi XT itu merupakan kasta tertinggi buat seekor GPU AMD. Kalau nggak salah sih ya, kalau di Nvidia itu versi TI alias TI. Tapi ada juga sih yang lebih tinggi dari XT, yaitu XTX. Cuma XTX sendiri dikhususkan untuk VGA kelas dewa dari AMD. Oke, balik lagi bahas performa AMD Radeon RX 6600 XT ini. Secara kemampuan gaming, RX 6600 XT lebih unggul ketimbang RTX 3060 12GB. Tapi ternyata kemampuannya 11-12 dengan Nvidia GTX 1080 Ti. Ini VGA kelas berat Nvidia pada masanya masih nggak mau ngalah juga. Dan kalah dikit dibandingkan Intel Arc A770 sama RTX 2070 Super. Dikit doang sih, nggak banyak. Nah, biar kata lebih unggul dibandingkan Nvidia RTX 2060 Super, tetap aja sih paling oke main game buat VGA ini di resolusi 1080p. Ya bisa juga sih di resolusi 2K atau 4K asal nggak maksa settingannya. Dan VGA ini berjalan di PCIe Gen 40X8 kalau nggak salah.
Untuk kebutuhan daya sendiri, minimal power supply yang dianjurkan adalah 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP di angka 160 watt. Irit ini ya dibandingkan Nvidia RTX 2060 Super. Lebih gagah, bahkan lebih murah harga jualnya. Kalian pilih mana? Nvidia RTX 2070 Super 8GB DDR6 256 bit. Harga bekasnya hampir 3 juta rupiah. Wah, mahal. Nah, varian ini merupakan varian kelas high-end Nvidia pada masanya. Dan rilisnya juga kalau nggak salah berbarengan dengan RTX 2060 Super. Seumuran dong, tos dulu. Jadi wajar juga sih kalau harga jualnya sedikit lebih mahal ketimbang RTX 2060 Super. Beda kelas juga sih. Kemampuan gaming VGA ini pastinya bisa melibas dua VGA sebelumnya. Tapi sayangnya ternyata RTX 2070 Super ini masih kalah dikit dibandingkan AMD Radeon RX 6650 XT yang termasuk seri penyegaran dari RX 6600 XT. Dan kalah dikit juga nih kalau dibandingkan AMD Radeon RX 7600. Kalau dari kubu hijau sendiri, RTX 2070 Super ini masih di bawah RTX 4060. Kelas high-end udah dibantai sama VGA terbaru. Nah, biarpun lebih kenceng dibandingkan dua VGA sebelumnya, ternyata rekomendasi layar buat gaming di VGA ini tetap juga di resolusi 1080p. Sisanya menyesuaikan. Untuk daya power supply minimal buat ngangkat VGA 1 ini adalah 550 watt dengan konektor 1x6 pin dan 1x8 pin dengan TDP sebesar 215 watt. Wow, boros banget nih VGA. So, selain boros di sedotan daya listriknya, VGA ini juga makan casing. Maksudnya sih rata-rata ukuran VGA ini tergolong jumbo ya. So, wajib bagi kalian perhatikan dulu kesanggupan power supply, casing, sama bayar bulanan listrik. AMD Radeon RX 6700 XT 12GB DDR6 192 bit. Dengan harga bekasnya di kisaran 2,7 juta lebih dikit. Murah ternyata. VGA yang rilis awal tahun 2021 ini masuk kelas high-end dari AMD. Dan sekarang cukup banyak stok bekasnya bertebaran di marketplace. Dengan harga yang terbilang waras banget nih. Kenapa demikian? Ya karena secara kemampuan gaming sendiri, VGA ini rasanya nggak ada lawan di harga 2 jutaan untuk bekasnya. Ayo sebutin apa coba? RTX 2080 Super lewat. 3060 Ti lewat juga. Intel Arc B580 kalah juga. RTX 4060 aduh bukan lawannya nih. So VGA ini lawan beratnya malah dari saudaranya sendiri, yaitu AMD Radeon RX 6750 XT seri refresh. Kalah tipis banget malah, tapi dengan harga yang jomplang untuk bekasnya. Yang RX 6750 XT itu bekasnya masih di atas 3 juta kalau saya nggak salah ya. Dan bisa dibilang RX 6700 XT ini kalah dikit juga performanya dengan Nvidia GTX 4060 Ti. Nggak ada sih GTX, maksudnya RTX, maaf sengaja ya. Nah, karena kemampuannya memang dewa untuk harga segini, makanya rekomendasi resolusi layar buat bermain game di VGA ini bisa di resolusi 1440p alias 2K. 4K pun masih sanggup ya, tapi nggak bisa juga dipaksa buat settingan rata kanan di semua game. Ya kalau diratain bisa, VGA-nya diratain pakai bulldozer. Dan karena kelas high-end, makanya daya power supply minimum untuk VGA ini adalah 550 watt dengan konektor 1x6 pin dan 1x8 pin. TDP-nya di angka 230 watt. Dan satu hal lagi ya, RX 6700 XT ini tergolong jumbo. Ya bahkan lebih besar malah dibandingkan RTX 2070 Super. So harap perhatikan dulu kesanggupan casing, power supply, dan juga sama bayaran listriknya. Sekarang kita ambil kesimpulan dari keempat VGA di harga 2 jutaan kali ini. Jelasnya yang paling kece dan paling kenceng di AMD Radeon RX 6700 XT. Ini harganya paling waras nih dengan performa paling buas. Tapi listriknya juga bikin was-was. Alternatif murah, kencang, dan irit ya kalian bisa lirik Nvidia GTX 1050 Ti. Tapi di skip deh, performanya nggak banget. Canda Ti. Maksudnya ambil AMD Radeon RX 6600 XT. Lebih murah dikit dan nggak boros-boros banget. Nah kalau kalian sendiri pilih yang mana? Silahkan dikomentari. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan VGA super kenceng di harga 2 jutaan kali ini.
Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.